3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Baiklah, di sini saya akan merangkum materi-materi PKN yang sebelumnya saya sudah pelajari untuk memenuhinya tugas UAS oleh dosen pengampu Ibu Tin Hartini. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam menyelenggarakan negara dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terkait dengan Undang-Undang 1945 dan pelaksananya harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Ada 5 contoh demokrasi Pancasila yang ada di masyarakat. Yang pertama, orang tua yang tidak mendidik keras anaknya. Yang kedua, adanya pembagian tugas pada keluarga. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, musyawarah penentuan ketua kelas. Yang kelima, pemilihan ketua RT atau RW. Peran mahasiswa. Kedudukan mahasiswa sebagai mengontrol kebijakan dalam sistem berdemokrasi ialah mengawasi dan menyediakan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila-sila yang tertera pada 5 butir Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila berpedoman pada nilai-nilai historis pada Pancasila sebagai ideologi negara. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan hukum sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Supremasi aturan hukum, seorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Kedudukan yang sama di mata hukum, baik itu pejabat maupun rakyat jelata. Berikut 5 contoh demokrasi rule of law dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersama-sama untuk saling menjaga kedamaian di lingkungan masyarakat. Yang kedua, organisasi-organisasi melalui musyawarah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan atau masyarakat setempat. Yang keempat, bersama-sama memberikan oleh yang mewujudkan yang positif, mewujudkan tercapainya tujuan yang diharapkan semua masyarakat. Yang kelima, memberi perangkat dan juga kritik yang positif serta saran sifatnya membangun dan menerapkan kritik dan saran tersebut merupakan milik terwujudnya tujuan yang ada di dalam organisasi. Peran mahasiswa membangun jejaring gerakan HAM dengan lembaga-lembaga yang relevan dan penting. Misalnya Komnas HAM, Komisi Hukum DPR RI, Mahkamah Konstitusi, LSM, dan kelompok-kelompok mahasiswa di berbagai universitas melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan bahwa pola, struktur, dan kelembagaan negara betul-betul ramah terhadap penghormatan HAM. Masyarakat madani. Dalam bahasa Inggris, civil society diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memakai kehidupan. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sipil atau civilized, beradab. Istilah masyarakat madani adalah perjalanan dari sipil atau civility yang berarti masyarakat yang beradaban. Contoh masyarakat madani di antara lain: 1. Organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi ini adalah organisasi yang muncul atas kesadaran masyarakat sendiri, bukan dibentuk oleh negara lain. Yang kedua, asosiasi penerbitan, sebuah perkumpulan masyarakat yang bergerak independen dalam memproduksi sebuah ide-ide ataupun informasi-informasi. Yang ketiga, yayasan penyelenggara sekolah swasta adalah sebuah inisiatif masyarakat yang bertujuan untuk memberikan sekolah mandiri. Yang keempat,
Yayasan Pembela Hak-Hak Perempuan, sebuah inisiatif masyarakat untuk mengadakan pembelaan pendampingan untuk para kaum perempuan, khususnya korban diskriminasi. Yang kelima, Komunitas Pejuang Hak-Hak Diabel, sebuah inisiatif masyarakat untuk mengadakan pendamping para penyebab diskriminasi. Peran mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa, kita berperan untuk menumbuhkan atau mengumpulkan kemauan masyarakat untuk memiliki toleransi hingga terciptanya adanya masyarakat yang madani. Pengertian dan nasionalisme geopolitik. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air beserta lingkungannya menghasilkan suatu wawasan nasional. Hal tersebut selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam mewujudkan, namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Contohnya geopolitik di Indonesia, Kepulauan Tauna, saat itu Cina mengklaim Kepulauan Natuna dengan membuat peta baru bahwa Kepulauan Natuna masuk dalam Laut Cina Selatan. Cina melakukan klaim seperti yang sebenarnya Natuna lahir pada tahun 1990. Indonesia juga pernah menghadapi klaim dari Malaysia bahwa batik merupakan milik Malaysia. Dan saat itu Indonesia membawa batik ke UNESCO. Saat itu pun UNESCO mendapatkan batik menjadi milik Indonesia. Dan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional. Peran mahasiswa. 1. Mahasiswa sebagai iron stock. 2. Mahasiswa sebagai agent of change. Yang ketiga, mahasiswa sebagai guardian of violence. Yang keempat, mahasiswa sebagai moral force. Yang kelima, mahasiswa sebagai social control. Wawasan Nusantara. Otonomi daerah wawasan Nusantara adalah sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan bentuk geografiknya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah, menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebinekaan agama, pendapat, kepercayaan, dan sebagainya, memperluaskan suatu perangkat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memeliharanya keutuhan negaranya. Contoh wawasan Nusantara. Otda, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama, mewujudkan pembangunan bangsa dan tindakan yang nyata dan prestasi. Peran mahasiswa dalam melindungi implementasi dalam wawasan Nusantara diantaranya sebagai berikut: mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mewujudkan kepentingan nasional. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.